Waktu itu saya ke Palestina. Iya. Itu udah ada gangguan tapi belum ini ya. Saya ke Palestina, ketemu sama salah satu imam Masjidil Aqsa, Syekh lah, saya di Masjidil Aqsa. Tiba-tiba lagi ngobrol, saya kesurupan. Di sana? Iya. Entitasnya di Arab, di Palestina atau di Indonesia di bawah sana? Di Palestina. Berarti dengan sana? Di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di podcast obrolan santai. Dan pada kesempatan kali ini, saya sebenarnya kedatangan satu teman yang sudah saya tunggu-tunggu. Sudah cukup lama. Dan terakhir kita ketemu di acara launching buku dari sobat saya juga, Mas Ustadz Faizar. Dan waktu itu kita makan durian tuh terakhir. Nah ini kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman beliau. Dan nggak usah lama-lama. Di sini sudah hadir Mbak Indah Dari. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Alhamdulillah ketemu lagi. Iya. Senang sekali. Aktivitasnya apa akhir-akhir ini? Aktivitas, alhamdulillah masih dakwah, Oke. masih nulis juga nih, mau keluarin buku baru. Judulnya apa, Judulnya Mbak, kalau cantik tapi mistis. Nanti mungkin boleh diceritakan sedikit Boleh. inspirasinya dari mana. Boleh, Terus boleh. habis dari mana ini? Kok Oh, tadi dibawakan oleh-oleh yang iya. spesial saya. Alhamdulillah dari Mesir. Dari Mesir. Dari abis jejak sejarah Nabi Musa, terus ke Palestina, jejak sejarah Nabi, ada Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman gitu, terus umroh gitu. Sekalian. Jadi Kapan-kapan boleh ini penelusuran? boleh kita ke Mesir bareng Kisah tanah penelusuran. Jawa, penelusuran jejak Mesir. para Rasul Masya Nabi Allah, ya ke Allah. Timur Tengah ya Mbak ya. Insya Allah, insya Allah. Amin, Saya aminin amin, kalau amin, ini. amin, amin. Oke. Ya ini sempat ya waktu itu ngobrol-ngobrol panjang nih kita waktu nunggu kereta tuh di Iya. Purwokerto waktu itu. Curhat. Iya. tentang apa yang dialami Mbak Indah ini sangat luar biasa dan alhamdulillah perantara ya Mbak ya, perantara Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan melalui teman baik saya itu Mas Faizar. Itu Mbak Indah ibarat kata dapat dibantu penyelesaian masalahnya lantaran beliau gitu. Dan ini mungkin juga menjadi pembelajaran bagi kita ya, bahwa sihir atau disebut dengan santet itu nyata adanya gitu. Dan mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng nih Mbak Indah kalau Mbak ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar yang dulu pernah kita obrolin. Dan nanti bisa sharing-sharing ke teman-teman awal mula Mbak itu tahu dan kemudian memutuskan untuk dibantu ya lantaran Ustadz Faizar itu seperti apa? Iya. Jadi awalnya itu terjadi ketika waktu itu Kodola baru pisah sama suami. Saya tuh sering pingsan. Kalau udah pingsan lama, terus kesurupan. Dan itu sering, hampir setiap hari gitu. Jadi kayak, dan bingung, medis juga nggak menemukan apapun penyakit, tapi sering banget pingsan. Kalau udah pingsan tuh sering hilang nadi, nanti hidup lagi, terus nanti kalau misalnya udah mulai ruqyah juga sih, tapi ruqyah mandiri ya sama orang-orang rumah, tuh sering ya gitulah kesurupan apa segala macam, sampai akhirnya waktu itu belum ke Ustadz Faizar, masih ke Ustadz Ustadz Nurudin. Dan ternyata reaksi hebat ya, ternyata deteksi sihir. Nah selain itu juga di rumah tuh sering banget muncul binatang-binatang aneh. Tiba-tiba ada ular di tempat biasa saya kerja, terus nanti kayak cicak-cicak gosong banyak banget, terus biawak ada di lemari lah, apa segala macam. Terus kalau saya mimpi Mas, mimpi misalnya berantem sama anjing atau sama harimau, mereka cakar saya gitu ya, itu saya bangun tidur cakarannya tuh nyata, Ada beneran? ada digigit ular, kobra gede banget 2 meter gitu ya, digigit tuh bangun tidur tuh bekas gigitannya, taringnya tuh ada gitu. Dan saya biasanya ambruk gitu, mimpi di kepala saya saya tarung kalah, kepala saya digigit sama serigala. Itu ya rasanya tuh sakit banget di situ, kayak emang habis gigitan kayak nyata gitu. Dan emang bekas-bekasnya tuh ada semua gitu. Dan ternyata setelah deteksi sihir gitu, dan itu terus berlanjut, terus ada semakin berjuang untuk menghilangkan tuh kayak semakin dahsyat kirimannya, kayak makin banyak lah gitu hal-hal kejadian yang kok aku begini gitu. Waktu itu kalau sempat periksa ke medis ya Mbak ya, itu dari dokter sendiri cenderung ke penyakit apa jika tidak ditemukan? Capek aja? Kecapean. Jadi sampai ada satu rumah sakit langganan, Iya. itu yang kalau mau, kamu deteksi mereka kecapean. Jadi kalau diinfus itu jarumnya nggak pernah masuk.
di gini Mbak, nggak pernah masuk. itu kebal atau Kebal. cairannya, berarti ini apa? Sampai ada yang patah Bengkong juga. gitu? Oh, Jadi selalu begitu, sampai saya bilang, suster di rukyah dulu baca Al-Fatihah atau baca ayat kursi baru masuk. anu jarumnya itu? Iya, kalau nggak pernah masuk, selalu gagal sampai sekarang. Jadi kalau mau, saya kan rutin infus ya karena Iya, suka iya. aktivitas. Itu kalau nggak baca doa dulu, nggak rukyah dulu, nggak bisa masuk. Jadi kayak kebal kayak Pak gitu. Itu termasuk untuk benda-benda tajam yang lain juga? Eh, Pisau misalkan? Pisau kena sih, cuma saya kalau sama benda-benda yang besi, listrik, yang besi-besi gitu gampang rusak itunya, besinya. Besinya Mbak? Ha-ha. Oh, Kayak gagang pintu itu nggak ada yang beres, sih kayak apa sih, ada aja rusaknya. Iya, Terus iya. kayak keran Sendok. kamar mandi iya, kan tuh besi ya, iya, iya. gitu. Udah beli yang paling bagus pun pernah patah sama saya gitu. Sampai orang rumah tuh, ini padahal yang paling bagus, paling kuat, tapi bisa patah sama saya gitu. Jadi sensitif soal kayak gitu juga sih. Benda-benda logam ya, Iya. terutama ya. Kemudian kalau sendok itu Mbak, Sendok iya, sendok sama juga, gampang. garpu juga? Sendok kalau beli yang murah pasti peyot sama saya. Oh, Gitu. ya kalau itu Mbak, yang dulu kerasukan itu, kalau kesurupan itu seperti apa? Iya, Yang mungkin kalau- tahu atau Mbak Indah rasakan? Kalau kesurupan, awalnya kalau kesurupan saya ngerasa saya kayak di ruangan gelap kotak kecil. Lama-lama saya kayak masuk ke dunianya mereka gitu. Mulai dari ngelewatin rasanya tuh, kalau sayanya kan kata-kata yang di rumah gitu ya, udah dikuasain sama si jinnya. Cuma kalau sayanya sendiri ngerasanya saya kayak masuk ke ngelewatin alam yang gelap maghrib gitu. Terus ngelewatin kayak hutan-hutan, terus apa sih, kayak pinggir sungai atau laut ya, pokoknya yang airnya tuh pendek gitu. Ya, cetek Terus gitu ya. lama-lama makin dalam sampai lama-lama ke istana. Istananya seperti apa Mbak, kalau boleh? Istananya Diceritakan. itu, istananya besar banget ya, bagus banget, terus banyak ruangan-ruangan gitu kan. Terus saya juga punya ruangan sendiri, bahkan saya punya singgasana sendiri gitu, yang terus ya indah sekali sih. Dan itu istananya di tengah lautan. Oh, tinggal lautan? Heeh. Iya, iya. Dan setiap saya hilang, kan saya bisa bahasa saya hilang ya, maksudnya kayak karena setiap itu saya pingsan, terus kayak nggak sadar diri lama banget nih, lama-lama kalau misalnya itu hilang nanti muncul lagi gitu. Tapi jenutnya ini nggak ada Mbak? Nggak ada, saksinya banyak di depan Iya, saya iya. juga saksinya hilang gitu sampai, jadi itu selalu kesana. Iya, terus yang dilihat orang apa Mbak waktu kerasukan? Saya jadi orang lain ya, jadi saya raganya, tapi udah orang lain. Dibilang saya ini, dari ini, nanti ganti. Bahkan ada yang sempat beberapa waktu itu dia terus dalam diri saya di sana gitu. Jadi kadang-kadang kayak pas COVID kemarin itu, saya kalau ditanya kamu tuh kemarin kritis apa, saya nggak tahu, karena saya di sana gitu, saya di sana gitu. Saya nggak sadar ternyata memang kayak gitu. Kayak Mekanismenya sayanya ya, saya kayak kesurupan lah bahasanya gitu ya, Iya, mungkin iya. ya, di sama jin lain gitu. Iya, iya. Sebenarnya dalam kasus ini kan begini Mbak, kalau dalam cara kerja ya santet ini tadi sempat coba untuk saya analisis dulu. Kita ini kan terdiri dari 4 unsur ya, sedulur papat lima pancar kalau orang Jawa bilang gitu. Salah satu dari korin kita yang ketika kita terlahir itu kan ada ada plasenta, kemudian ada air ketuban, darah dan pusar. Itu kan membentuk 4 korin di kita, atau membantu kita untuk itu. Ketika ini satu diambil, itu pasti akan ada kekosongan, sehingga itu nanti bisa diisikan makhluk yang lain. Oh gitu. Untuk pengiriman sihir, karena kita ada di waktu-waktu seperti tanggal lahir kita ataupun waktu kelahiran dalam hitungan Jawa disebut weton ya. Posisi kita kan lemah Mbak, sehingga ketika kita tertidur, apalagi kita capek ya, lupa berdoa, tambah satu lagi, dia keluar, diambil ini korinnya, diisi sama yang lain, jadi dia mengisi. Nah, satu yang terlepas ini, itu yang akan ngelambrang kalau orang Jawa sebutnya, atau pergi kemana-mana, gitu. Nah, yang masuk ini yang kemudian akan memanipulasi pikiran kita, bahkan membawa penyakit itu masuk ke dalam pikiran orang tersebut, sehingga akan mengalami seperti kepribadian ganda, kemudian penyakit non medis, ataupun aktivitas-aktivitas yang bertolak belakang dengan keagamaan, misalkan malas sholat jadinya malas mandi itu ya. Karena secara tidak langsung jin ini yang nanti akan mengunci, gitu. Karena ada di beberapa kasus seperti itu. Sementara
softwarenya kita sebut itu sedang pergi kemana, Iya. atau ditarik, Saya atau sempat takut nggak ditahan di pulang. situ. Iya, kadang kita gini aja ngelamun kok kayak kita itu ada di mana ya, gitu Mbak Indah. Kasusnya gitu. Dan ini juga terkadang bisa disebabkan dari beberapa faktor-faktor yang disebut dengan sihir ataupun ilmu gaib ya, yang bisa mengarah ke teluh santet ataupun pelet ke arah situ. Gitu. Itu sih Mbak. Saya sampai juga bikin buku loh, Iya, iya. Cinta Karena Dipelet, Pisah Karena Disantet. Karena pada saat saya yang tadi saya cerita ya, setelah Iya, pisah iya. itu, ternyata saya baru sadar kok saya sama dia, saya punya anak itu tuh kayak saya baru sadar gitu, Iya, iya. kayak baru menyadari itu semua, dan akhirnya oh ternyata saya terkena sihir itu tadi. Bahkan ada pas ketika rukyah pun ada namanya sihir tafrik kan, sihir pemisah. Itu saya sampai nemuin tambang, kan ada buhul ya kalau Iya, sihir, iya, iya. nemuin buhulnya itu di kamar saya, depan kamar gitu. Itu wujud ya Mbak ya? Wujud ya, Iya, iya. wujud tambang, ada matanya gitu. Termasuk yang waktu sihir yang di rukyah sama Ustadz Faizar. Nah itu baru terbukalah semua informasi, ternyata nggak cuma sihir gitu. Karena ketika di rukyah beliau, ternyata ya itu ada dari leluhur, ternyata ada juga dari jin khodam dari amalan-amalan yang nggak sesuai gitu. Ada juga jin jatuh cinta gitu. Jadi kayak wow gitu ya, Allah kasih komplikasi gitu ya. Alhamdulillah kuliah ya berjuang lah gitu, alhamdulillah sampai sekarang. Iya, waktu itu dalam mencari ya Mbak ya, ataupun bertemu dengan Ustadz Faizar itu prosesnya bagaimana Mbak kalau boleh tahu? Dan Jadi, berapa lama proses penyembuhannya, termasuk apa yang Mbak rasakan? Iya, jadi waktu itu kan setelah ketemu buhul yang bentuknya pocongan gitu, Iya. terus karena saya suka polkadot kali ya, jadi pocongannya tuh sampai ada dibolong-bolongin, iya, Itu titiknya seperti apa Mbak? Kayak bulat-bulat dibolongin pakai rokok. oh, rokok? Iya, kayak Oh. bolongin sama rokok, Iya, terus iya. dalamnya ada mantra, tanah kuburan, sama tulang. Tuh dibolongin. Diikat tengah. Oh iya, dibolongin, polkadot maksudnya, ya kan? Jadi bolong-bolongin, ya nggak sih? Masih bersih kan? Iya ini masih bersih, ini nggak mungkin ini ya kan? Yang di atas Pak, buka Pak, Bismillah. Terus abis itu parah tuh kan, maksudnya udah kayak ada yang lepas sih memang gitu, tapi masih nemu lagi isinya ayam hitam baru disembelih. Udah Cek CCTV mati nggak ya, ada, Mbak? udah mati udah disembelih, darahnya pun masih ada. Nemu lagi ayam putih semuanya, Mulus, ayam putih mulus, mulus, ya. putih mulus nggak ada ininya. Terus nemu lagi tulang belulang pakai baju saya. Ini baju saya karena saya hafal kan baju saya ditulis gitu. Terus iya kebanyakan tulang-tulang gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfirullah. Kula wala takilni ila nafsi tarfatain. Tulang. Ini tulang Pak, astagfirullahaladzim. Iya di belatung gede banget teh. Astagfirullahaladzim. Ini tulang lagi. Jadi yang kali ini itu di kain hitam. Tuh lihat ya, kainnya kayak masih baru. Dan ininya masih sama tuh, ayam dah. Terus ini kan tuh. Tadi sebenarnya ini dibentuk pocongan cuma karena tadi ditarik. Jadi kita lepas ambrol semuanya. Terus ya itu kan ke Ustadz Faizar itu waktu itu disarankan sama nggak DM Ustadz Faizar DM. Oh langsung ke Mbak Indah Ustadz ya? Faizar dia mungkin karena viral itu kan videonya, terus beliau mungkin ngeliat Ustadz menghubungi saya, terus akhirnya saya ke Purwokerto gitu, dia dibantu sama beliau gitu. Prosesnya berapa lama Mbak penyembuhannya? Atau ininya? Kurang lebih setahun nih ya. Intens Mbak berarti Intens, jadi satu kayak tahun kesana pulang gitu sih, kurang lebih setahun gitu. Ada yang intens banget, 3 bulan tuh intens banget gitu, sampai saya ke bolak-balik Purwakarta udah kayak rumah kedua gitu waktu itu. Saking pengen sembuh dan terapinya juga banyak banget gitu ya, karena kata Ustadz netralin karena terlalu tinggi gitu, karena kayak bisa nyamber. Jadi misalnya saya ingat banget tuh pertama kali rukyah Ustadz Faizar itu timnya sampai keluar darah. Gitu karena yang ngebantu tuh Mas Anton terus sampai keluar darah, terus banyak binatang-binatang pada mati di sekitar burung gitu Mbak, ikan, cicak. Oh binatang liar yang di rumah ya? Di tempat Ustadz Faizar gitu, iya. cicak ada apa gitu, terus beberapa juga kesamber kesamber energinya lah gitu. Jadi ya, abis itu mulai intens tuh, Ustadz bilang ini harus intens gitu, akhirnya intensif. Yang Mbak rasakan apa Mbak waktu itu? Waktu proses? Waktu itu ambruk banget ya, badan saya sakit banget.
Kerasa sakit Mbak, semua. secara fisik? Secara fisik sakit banget. Iya, iya. Bahkan kalau misalnya mimpi bangun aja tuh fisiknya kerasa banget. Saya pernah ngalamin sampai kaki saya tuh kayak disundut rokok. Dari dengkul sampai mata kaki itu kayak disundutin rokok. Tapi nggak ada bekasnya? Ada nggak bekasnya, saya ada fotonya, bahkan rasanya aurat ya, itu? saya nggak bisa gitu. Nggih, Jadi, nyuwun sewu ya? jadi itu memang wujudnya itu kaki saya kayak disundut rokok. Oh, Terus perut saya tuh kayak ada rumah umang-umang, tau nggak? iya, iya, iya. Iya, itu rumah umang-umang tuh di perut saya. Saya sampai nangis dalam. terus, ha. Berarti keluar gini Mbak? Keluar, banyak banget. Itu maaf ya Mbak ya? Segini, Oh, keluar segini aja di rumah umang. Iya. Terus yang di kaki tuh sundutan rokok bener-bener yang hitam, bekas kayak itu kebakar ya? gitu. Berarti ketika digini tuh kerasa? Sakit. Tapi kan maaf ya, kan nggak langsung secara fisik digini kan nggak Mbak? Jadi tiba-tiba kayak disulut Tiba-tiba dalam rokok, satu malam. tutut gitu? Iya. Satu malam tiba-tiba berat banyak gitu. Iya, iya. Tiba-tiba aja gitu. Dan itu momen paling menyedihkan dalam hidup ya gitu, sampai nggak bisa bangun, sampai saya tuh sedih banget sholat tuh cuma pakai kedipan mata. Dan itu rasanya kayak sampai sekarang tuh kalau sholat alhamdulillah masih bisa sholat berdiri, bisa ngangkat tangan, bisa sujud, bisa ruku. Karena yang ngalamin sholat yang badan hancur terus sholatnya cuma pakai kedipan mata, itu titik paling hancur dalam hidup saya menurut saya gitu. Ya, kemudian oleh Mbak Indah dituliskan dalam buku ya Mbak ya? Iya, saya tuliskan dalam Itu secara enggak, ininya saya Mbak? samarkan sih. Anunya ininya ya? Saya Oh, samarkan, ada bener saya samarkan Iya, gitu. iya. Tapi secara garis perjalanannya itu sesuai yang Mbak Indah Iya, alami mirip-mirip. tadi? Mirip-mirip Iya. karena ternyata di luar sana banyak sekali orang yang seperti saya dan mereka insecure banget sampai pengen bunuh diri, nggak tahu harus dilakukan, merasa sendirian gitu. Jadi ketika kasus saya muncul ternyata banyak yang merasa, aku punya temen nih, aku juga bisa dong berarti, oh ya aku, jadi mereka jadi punya semangat hidup. Jadi saya pikir karena saya suka nulis, jadi udah saya tuangkan dalam buku gitu. Dalam buku itu ya? Iya. Kalau ini Mbak, secara garis besar ya, pernah ada yang ngasih tahu nggak Mbak, atau tahu lewat mungkin dalam doa ataupun dalam mimpi, siapa sih yang lakuin Tahu. ini? Tahu ya? Tahu, Ada bahkan orangnya satu. meninggal. Jadi Oh iya, waktu setelah itu itu, ya, Mbak? jadi waktu Iya, itu saya tuh lagi reaksi parah banget, pingsan bangun ngamuk, sampai pagi 6 orang tuh mental semuanya gitu, sampai badan udah ambruk banget tuh saya nggak sadar. Nah waktu itu salah satu ada ustazah yang bantu kan dari rumah Quran saya atau waduh, jinnya bilang Indah dari mati atau itu mati, nyebutin nama karena itu keluarga sih sebenarnya, nyebutin salah satunya gitu kan. Terus dia mati kata ustazah kan, Indah dari mati, ditanya 3 kali, Indah dari mati atau dia mati, Indah dari atau dia. Besok paginya dia mati. Berarti langsung pindah sana? Langsung. Iya, iya. Karena itu benar-benar kayak pertempuran hebat tuh, rumah juga rasanya udah nggak umum, maksudnya nggak kayak rumah pada umumnya gitu, panas banget, hawanya nggak enak banget, dan saya juga udah ya 6 orang mental, rumah udah berantakan lah mas gitu ya. Terus ya itu akhirnya besok pagi ini dapat kabar ini meninggal. Saya pikir bercanda gitu, karena selalu bilang antar juga ngirim mati sendiri suka gitu lah. Iya, biasanya gitu, nggak usah perlu kita balas ya. Gitu, ya kan gitu. Meninggal ya saya kirimin karangan bunga gede banget, turut berduka cita. Iya. Berarti Gitu. bisa ditarik kesimpulan sebenarnya faktor-faktor seperti ini selain tadi ada pelet ya Mbak, ibarat kata memaksakan kehendak ke seseorang, dalam hal ini berkaitan dengan satu asmara, dan pasti ada rasa iri dan dengki Ada, saya dalam tahu. hal itu gitu. Saya tahu. Bahkan ada ajaibnya lagi tuh, ada salah satu orang yang dekat sama keluarga yang kirim ini. Saya tanya, kan kamu dekat tuh sama mereka, benar nggak sih? Saya mau konfirmasi aja gitu, benar nggak sih mereka kirim saya? Iya, orang aku nganterin katanya. Oh berarti ini secara lisannya gitu ya Mbak ya? Karena aku nganterin, kamu kenapa nganterin ngedukunin aku bilang gitu. Terus ya kan aku ngedukunin kamu gitu. Jadi ya ada konfirmasi begitu, tapi ya sudah, saya udah sampai ke titik yang memaafkan gitu. Bahkan diantaranya kan juga saya tahu masih rutin kirim, tapi ya sudahlah, biarin itu, nanti Allah yang jaga saya gitu. Iya, iya. Kalau dalam artian yang masih rutin kirim ini dari yang sama atau Saat dari yang sama, kan itu keluarga, kakak beradik kita. Maksud ya. Itu dari sekitar Jakarta atau mana Mbak? Iya. Nggak jauh beda ya? Iya. Biasanya kayak gitu kan orang dekat mas. Iya, Iya kan? karena yang benar-benar tahu kondisi kita kan ya. Iya. Punya misal pakaian Saya duduknya di ataupun mana ya kan, tidurnya di mana, apanya di mana, pakaian kebiasaannya saya. apa ya. Banget. Gitu. Iya, iya. Nah ini waktu di Purwokerto kan sempat Mbak Indah kan jadi narasumber ya dengan Ustadz Faizar. Sebenarnya begini sih Mbak, secara pengalaman atau hal-hal yang bisa dibagikan atau mungkin yang bisa disampaikan dan pengalamannya
kemudian kita sebutnya ini jadi penyitas ya. Itu seperti apa gitu Mbak? Ataupun ada kesan-kesan atau pesan seperti apa? Iya, saya dulu berpikir kena sihir, gangguan jin itu aib. Iya. Aib, malu banget gitu kan. Wah, nanti gimana gitu. Tapi ternyata saya bersyukur sekali saya dikasih Allah nikmat Islam. Jadi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun disihir. Jadi saya punya semangat di situ. Dan ternyata ada hikmah besar bahwa ketika Allah kasih takdir yang mungkin nggak enak buat kita, sampai mau mati ya kan, sampai hancur banget dan sampai nggak punya teman saya tuh takut. Saya kehilangan banyak banget teman, banyak banget pada ninggalin saya. Kenapa? Karena takut deketin bidadari gitu. Ya, dalam ini Mbak, dari pertama tahu benar-benar kena sampai proses penyembuhan itu berapa lama Mbak? 2020 2-3 tahun. Ketemu sampai hari ini ya? 3 tahun. Sekarang kan udah lumayan, udah bisa mandiri ya. Iya. Udah jauh lebih tenang, udah tahu kalau misalnya ada yang kirim nih, saya kan udah lebih sensitif kayak lagi serangan nih gitu. Saya lebih tahu mengendalikan, lebih tenang, lebih tahu harus melakukan apa. Kalau dulu kan bingung, langsung pengennya ke Purwokerto aja gitu kan. Gitu. Ya, kalau yang dirasakan tuh apa Mbak? Misalkan kayak sekarang kena gitu. Kayak sekarang Badan misalnya nggak enak aja tuh, emosi gitu Mbak? Mimpi buruk. biasanya sakit sih kayak kok tiba-tiba mulut tuh keluar darah terus Mimisan gitu? Nggak dari mulut. Oh, Dari mulut keluar nggak darah. ada luka? Nggak ada, dicek juga nggak kenapa-kenapa. Iya. Mulut keluar darah, terus nanti ada lebam kayak misalnya saya kayak rasanya kayak ditonjok gitu, atau misalnya kayak ditusuk apa gitu. Terus nanti sakit ya beneran, cakaran tuh masih kadang-kadang masih gitu. Terus mimpi buruk tuh jelas saya sering tarung di mimpi kan, karena mereka kan katanya kalau nggak bisa kalau kayak ketika saya sadar gini kan mungkin saya zikir apa, mereka nggak bisa masuk. Ketika kalau tidur mungkin kan posisi lelah, mereka masuk lewat situ. Dan itu ya, ini sering lah gitu. Sampai sekarang ya? Ya kadang-kadang suka datang, terutama pada saat saya kalau lagi sedih dan lagi marah. Itu udah, dan itu hikmahnya besar banget loh Mas. Kenapa? Pantes, Om Hao. Pantes kan gini, maksudnya tuh lewat sedih, kalau saya lagi sedih, marah, sama takut. Dan ternyata dalam Islam tuh 3 hal yang harus dijaga. Kenapa? Gak boleh sedih lah, tazan, innallaha ma'ana ya kan gitu, Allah bersama kita. Lalu kalau marah, Rasulullah SAW bilang, la taghlab falakal jannah, jangan marah bagimu surga. Takut juga, gak boleh takut, jangan takut, karena Allah bersamamu gitu. Kisahnya ketika Nabi Musa takut menghadapi para penyihir, lalu Allah bilang, lemparin aja tongkatnya, jangan takut, kata Allah kan. Jadi kayak saya pikir kayak alhamdulillah ya gitu, lagi-lagi kayak ini hikmah besar bahwa saya bersyukur sekali Allah kasih ujian yang membuat saya makin cinta sama Islam, membuat saya yang tadinya aduh ini jadi aib buat saya apa, saya malah jadi kayak ini adalah jalan menemukan kembali jalan tauhid gitu, bahwa seberapapun orang akan mencelakakan saya, kalau Allah jaga tidak akan terjadi, dan semua solusi masalah benar-benar ada dalam Islam gitu, di Quran, di Sunnah semuanya ada gitu, dan tinggal saya mau cari atau enggak gitu, saya mau berjuang atau enggak gitu, karena Allah juga kan ngelihat usaha saya ya gitu, kemana ngapain gitu. Jadi kayak alhamdulillah sampai sekarang saya bersyukur sekali, kayak saya bisa bilang kayak berterima kasih sama orang yang ngirim saya, makasih banget kamu udah jahatin saya seperti ini gitu, tetap aja kamu adalah orang yang sangat baik yang sudah menemukan kembali jalan saya untuk saya menemukan jalan tauhid. Ya katanya kan ada cerita gini tuh Mbak, kalau orang yang jahatin kita ya, apalagi dengan cara-cara seperti itu, rezeki dan pahalanya ditransfer ke kita. Iya benar, nanti di kontar namanya. Iya, ada yang seperti itu. Iya, karena pasti ada hikmah di balik suatu kejadian gitu. Dan saya malah kasihan gitu lihat orangnya, karena apa yang kayak sundutan rokok itu saya lihat dia begitu balik ke dia gitu. Hampir sama Mbak. Iya, sampai tanpa sengaja tuh lihat, ih kok dia kayak aku kakinya gitu. Alhamdulillah sekarang tuh Allah bikin balik lagi mulus, maksudnya kayak bersih lagi gitu. Jadi dulu maaf ya Mbak, kalau orang nggak tahu mungkin itu seperti kena siksaan gitu. Iya, kayak siksaan. Atau maaf ya bekas gigitan nyamuk. Enggak kayak gigitan nyamuk Mas. Berarti benar-benar yang sundutan rokok. Luka bakar ya? Iya, luka bakar. Dan ditemukan di tadi kayak boneka pocongnya itu ada sundutan, iya. Kayak polkadot. Iya, polkadot bener kan. Ada sundutan rokokan ya horor Mbak. Iya. Ada sundutan rokoknya gitu, sama mantra ya. Mantra tuh ya. di kertas gitu, Di terus tanah dalamnya. kuburan. Nah, terus pernah juga kayak tanah kuburan tiba-tiba di tengah rumah, cipratan darah gitu. Yang nggak tahu itu sumbernya dari mana ya? Nggak tahu. Tiba-tiba ada itu ya. Dan di rumah itu, kan di CCTV ya, Iya. ada satu pojok di rumah yang itu ada jin ular. Jin ular. Dari CCTV itu kelihatan. Bener-bener bentuk Kelihatan. wujud ular. Ustadz Faizar pernah ruqyah
hilang 30 menit muncul lagi. Di rumah? Iya, dicoba Beliaunya lagi langsung susah. datang ke rumah atau dari jauh? Datang ke rumah kan. Ke Jakarta? Iya, kan Ya, udah ya. kayak keluarga ya. Jadi kalau misalnya kayak itu suka mampir gitu. Sekalian gitu ya? Itu tetap muncul sampai akhirnya kata Ustadz Fajar, udahlah biarin aja lah teh gitu. Diabaikan saja gitu. Soalnya dia nggak pergi-pergi dari situ sampai sekarang. Pernah saya coba ruqyah pakai garam gitu, terus saya lemparin gitu garam ruqyah, itu ularnya tuh kayak gitu, kayak matuk. Iya. Itu luka di saya. Luka beneran. Sampai kayak sobek gitu. Jarinya kayak ini beneran maksudnya. Tapi ya dia nggak mau pergi-pergi sampai sekarang. Sampai tadi malam juga ada yang itu tuh masih ada tuh ularnya gitu di CCTV gitu. Ya. Padahal ya nggak terlalu gede ya Mbak ya? Enggak sih, dia itu dia setengah meter kali ya. Iya, kecil setengah gitu meter, ya. kobra. Tapi sudah berdiri. Putih warnanya, Iya. warnanya putih. Dan kalau ada yang indigo gitu yang bisa lihat, itu ya gitu. Pernah ada yang datang, kok ada ular di sini tuh? Ada ular, dia ketakutan sendiri. Terus lama-lama dia kesurupan. Kesurupan ular Mbak? Iya, dia Berarti kesurupan. gini-gini. Iya, Maksud dan gini. saya sering juga kalau kesurupan tuh ular. Iya. Gitu. Dan pernah juga, itu saya taruh juga di buku ya, Iya. ada ratu. Jadi saya lihatnya juga ada ular di tempat tidur saya, gede banget gitu. Dan setiap ada temen yang bisa lihat, ularnya gede banget gitu, pakai mahkota gitu ularnya. Tapi bentuk ular nggak separuh manusia separuh ular gitu ya? Enggak. Full ular kan? Full ular. Iya, tapi ada mahkotanya. Iya. Ya, ini sebenarnya nanti relate sama yang waktu itu kita bahas di stasiun. Oh Iya, gitu. karena kan yang sempat kita bahas itu kan private tuh. Yang sempat kita ngobrol ya, konsultasi, mini konsultasi lah Iya. gitu. Nah ini sebenarnya begini Mbak. Mbak Indah itu kalau tidak ada beberapa dari nasab leluhur ya, atau garis keturunan nasab gitu, ketika maaf ya, waktu itu mau ada kiriman sihir yang di sini berupa guna-guna dan juga santet bahkan. Iya. Karena santet sendiri itu pun bisa sekarang lebih mengarah seperti pertama jelas dikirimi penyakit, yang itu bisa menjuru ke teluh ya, kecelakaan Mbak. Oh, kecelakaan. Tiba-tiba orang jalan, kecelakaan lalu lintas meninggal atau terjatuh, yang bisa manipulasi nih, salah satunya adalah serangan jantung. Oh ya. Paling gampang. Kemudian ada satu lagi guna-guna. Guna-guna ini tujuannya macam-macam. Jadi ada yang untuk memecah keluarga, suami istri, ada yang untuk membuat rezeki seret, ada yang mengguna-gunai untuk orang biar nggak laku. Seperti halnya, jadi maaf ya, perawan tua ataupun perjaka tua gitu ya. Udah ketemu nih, nggak cocok, bisa. Ataupun orang yang sudah kenal dekat, kok mau dekat maaf bau, badannya terus pergi. Nah, ada satu lagi pelet. Pelet itu tujuannya untuk memikat, tetapi dengan cara dipaksa. Jadi tidak ada kontak hati, tapi manipulasi pikiran. Nah, Mbak Indah ini sendiri sebenarnya keempat-empatnya ini pernah. Iya. Sangat banyak ini Mbak, dan mungkin yang secara mayornya ya, itu yang paling besar yang tadi dimaksud, tidak kita sebutkan siapa. Tapi ada juga dari beberapa orang dekat ataupun yang mungkin seseorang yang tidak disangka itu siapa. Itu jadi macam-macam kompleks. Seandainya waktu itu tidak ada ini ya, nasab ataupun garis keturunan dari leluhur yang kita bilang secara kodam positif ya, lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan itu, sudah maaf ya Mbak ya. Iya, meninggal. Iya, Ustadz Fajar juga bilang gitu. Udah itu Mbak. Ini kalau orang nur, katanya kalau orang lain udah mati teh, katanya gitu. Iya, karena Alhamdulillah masih hidup. ibarat kata itu separuhnya. Gitu, sementara setengahnya lagi itu ada kekebalan. Kekebalan secara non medis kita sebutnya. Iya. Karena pada saat ini penyakit non medis itu bisa menjadi medis dan sebaliknya. Bahkan tidak bisa terdeteksi gitu oleh peralatan-peralatan canggih ataupun diagnosis dokter gitu. Namun itu nanti bisa bergeser, bisa berubah menjadi penyakit medis. Salah satunya kanker. Oh iya. Gitu. Karena akan timbul benjolan atau apa dalam tubuh, dan juga dalam pengiriman sihir seperti yang saya maksud tadi bisa ditujukan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologi. Entah kehilangan ingatan. Oh ya Allah, serem ya. Iya, mengalami ini Mbak, gangguan kejiwaan, atau mengalami teror yang kemudian membuat traumatis. Itu bisa Mbak. Nah, kasusnya di sini itu, dan seperti yang saya sampaikan,
Mbak Indah sendiri juga ada satu keterkaitan dengan wilayah pantai selatan. Iya. Gitu. Emang Secara bener. tadi kalau Mbak itu ke bawah kemana, masuk ke dalam laut ya, kemudian melihat di situ ada singgasana. Saya tidak bilang ini langsung ke wilayah kerajaan, tetapi ada di arealnya. Gitu. Jadi nggak langsung kalau kita bilang tuh ke capitalnya nggak, tapi kanan kirinya. Iya. Kenapa nggak dibawa ke situ? Karena biar aman. Secara kodam biar nggak diserang terus. Iya, Tuh. iya, iya. Dan emang saya diobatin di sana. Iya, iya. Jadi diobatin. Jadi ada di sana tuh ada satu nenek gitu yang dia tuh selalu bawa mangkok emas. Kayak Bogor. Iya. Iya, iya, iya. Dan itu saya diobati, saya diobatin sama dia, saya suruh tiduran gitu ya, kayak mimiknya saya rasa udah diobatin gitu sama dia, dan selalu si nenek itu, dan kalau saya lagi sakit parah dia selalu datang gitu. Ya, saya sendiri ya Mbak ya, saya tidak musyrik tapi saya percaya bahwasanya Sang Pencipta itu menciptakan dua hal, baik dan buruk, dan kehidupan tidak hanya kita, bahkan di surat An-Jin ya disebutkan di situ percaya. mereka pun ada yang ada yang muslim soleh ataupun ada yang kafir. Dan yang dimasukkan ke Mbak tadi itu kalau saya coba track itu sebenarnya satu jin yang dia netral, tetapi dia dipergunakan atau dimanfaatkan oleh paranormal dengan keluarganya diancam. Dia punya keluarga gitu, jadi diancam nih, dia harus dipekerjakan. Jadi kan kalau kita ketahui dulu di kisah Rasul kan, Rasul ya Mbak, para Rasul kan salah satunya di zaman Nabi Sulaiman, bahwa semua orang itu bisa berinteraksi, bisa berbicara, bisa melihat jin, tetapi itu dimanfaatkan sehingga kemudian Allah memutuskan untuk yang nanti bisa berkomunikasi atau bisa ini ya berinteraksi, itu hanya orang-orang diberi karomah. Karena waktu itu ketika semua orang diberikan yang sama, disalahgunakan gitu. Dan ada yang entitas baik, ada yang entitas buruk, seperti layaknya manusia gitu. Dalam kasus ini sebenarnya ada secara nasab ya Mbak, itu yang berkaitan dengan pantai selatan yang waktu itu sempat sedikit kita ngobrol. Iya. Karena kenapa ketika Mbak itu ziarah, kemudian untuk ini ya berikhtiar ke pantai itu recharge. Oh gitu ya? Iya itu. Atau yang berkaitan dengan unsur air. Iya gitu ya. Iya. Iya memang kayak kalau lagi kayak ke pantai selatan itu emang kayak bener-bener kayak healing sih, maksudnya kayak ada hal yang nggak bisa saya ungkapkan gitu. Iya, secara energi atau yang dirasa gitu. Iya, ya. iya. Dan emang ya sering bertemu gitu. Gitu. Iya, jadi Terakhir itu saya ke keraton loh. Jadi Iya, dibawa iya. ke keraton, tiba-tiba itu pas jamnya patehan, tau gak? Iya, patehan Nah, minum teh. Iya, iya. di situ ke situ gitu. Saya kemana? Tiba-tiba saya kemana ya ini baru masuk kan? Langsung ke sana, ada yang gitu. Terus saya ke sana, nggak tahunya tuh ternyata satu suro ya waktu itu. Iya, iya, iya. Akhirnya Pas bertepatan sama 1 Muharram. satu Iya. Muharram. Habis itu saya ke Laut Selatan. Dan Iya, ternyata iya. banyak sekali ritual di situ ya. Iya, iya. Ya dalam artian kan beberapa laku yang dilakukan di situ itu juga religius sih Mbak sebenarnya Mbak. Karena kita ketahui di golongan jin muslim pun mereka juga melakukan ibadah-ibadah yang seperti kita lakukan. Gitu. Iya, Bahkan jin maaf kata ya lebih pintar mereka karena usianya kan ribuan tahun. Gitu. Kadang kita pun dikoreksi gitu ya kekurangannya kita gitu. Nah, di sini kalau kita kembali ke konteks itu sebenarnya secara fisik kita juga berikhtiar ya secara fisik dengan ya bulan kita dengan manusia lah bulan Anas, tapi secara non fisik kita pun juga mengalami atau Mbak Indah juga mengalami penyembuhan secara non fisik atau hablum minalam. Pertolongan itu datang dari mana saja. Iya, saya juga Gitu. pikirnya ya ini dari Allah juga kan Iya, gitu yang lantaran tiba-tiba saya ke beliau-beliau. sana Iya. ya. Jadi ya dan mereka tuh baik banget memang Mas. Iya. Om, jadi baik banget gitu. Saya juga nggak bisa untuk bilang mereka jahat, mereka ini nggak bisa. Mereka tuh baik banget sama saya gitu. Bahkan ada satu yang dia tuh minta saya boleh nggak belajar Quran di depan. Jadi malah sekarang jadi santri di sana. Terus kata, saya kan punya rumah Quran, namanya rumah Iya, Quran Tawadu. Jadi ini namanya Panji nih, dari selatan. Saya pengen belajar Quran di tempat kamu gitu. Terus akhirnya kata ustadz saya boleh gitu. Tapi yang ustadz yang ngajar di sana, nanti suruh buat temannya biar punya holaqoh sendiri. Kasihan kalau sama manusia kan nggak nyambung ya kan Iya, gitu. iya, Kalau iya. punya, akhirnya dia beneran sampai sekarang tuh bikin holaqoh di situ.
Dan di tahfiz itu kayak udah ngerasa gitu, misalnya ada golongan jin ya ikut belajar Quran di situ, dan ya udah mereka kan juga berhak gitu, Rasul aja mendakwahi jin ya kan gitu. Benar ya. Belajar Quran. Iya, ini yang sering saya dengar itu pesantren gaib, Mbak. Oh ya, ada. Iya, ada. Jadi hal ini saya benarkan gitu, Mbak, karena saya sempat menemukan beberapa kejadian-kejadian tentang nyantri gaib ya, Mbak ya, dan ada ya? di situ juga seperti halnya pesantren. Bahkan di pondok pesantren ternama ya, itu pun juga ada satu space atau satu ruang yang memang ditujukan untuk buat yang nyantri. jin, ya, Iya, Masya Allah. gitu. Bahkan datang dari mana saja, dan beliau juga ini ya, Mbak, kalau umroh ataupun ada ziarah haji itu juga ke Mekah, Madinah. Iya, emang iya. Kesana. Orang soalnya ada juga di sana. Saya mau ikut ke Madinah gitu. Saya mau belajar di Masjid Nabawi. Terus nanti temui saya di sana gitu. Itu ini ibu saya loh. Jadi ketika itu saya lagi kesurupan, dia ngomong gitu. Saya Islam gitu. Saya mau masuk Islam. Nanti ketemu di sana, dan ibu saya waktu itu beneran umroh. Pas di Raudhoh kayak dikasih sinyal, tiba-tiba merinding semuanya. Itu di Raudhoh kan nggak mungkin aja kayak oh berarti bener dia kesini gitu. Ya bagus deh kalau dia belajar di sana gitu. Kita ambil positifnya aja kayak husnuzon. Iya, karena saya punya pengalaman juga sih, Mbak. Saya sih insya Allah ya belum ada kesempatan untuk ke Tanah Suci gitu. Saya pun pernah mendengar kabar bahwasanya di sana ada masjid jin ya. Ketika kita sholat sendiri diamini. Ada Jabal Jin juga, Gunung Jin. Iya, karena saya dulu pernah ngalamin, Mbak, waktu saya sholat di satu masjid besar. Waktu itu irat isya ya, karena saya terlambat. Kemudian saya sholat sendiri. Waktu saya baca Fatihah, waktu itu kan kalau sendiri kan sebenarnya nggak dilantangkan ya, tapi dalam hati ingin melantangkan itu tapi pelan. Memang saya mendengar di belakang saya itu ada yang ngamini, tapi nggak ada siapa-siapa. Jadi waktu itu saya percaya gitu. Jadi seperti saya seolah-olah menjadi imam gitu. Di belakang ini seperti ada dan merinding gitu loh. Iya, rasanya beda ya. Ya, setelah selesai saya menengok ke belakang nggak ada. Gitu. Tapi pikir ada orang, karena bisa kalau ada orang kan harus tepuk ya. Ini kok nggak ada gitu. Saya pernah ngalamin kejadian kayak itu, dan kadang juga menjadi introspeksi gitu untuk kita gitu, karena sejatinya makhluk ciptaan itu kan ciptaan Allah itu sangat luas. Apapun itu, bahkan sebutir debu pun ciptaan ada nyawanya ini. Itu sih, Mbak. Mungkin yang waktu itu sempat kita obrolkan salah satunya kan Mbak Indah dalam posisi perlu untuk melakukan napak tilas nih. Iya, karena kayak alhamdulillah kayak menurut saya sihirnya udah kelar gitu kan. Terus Ustadz Fajar juga bilang insya Allah udah sembuh sihirnya gitu. Cuma kan saya masih ada PR kayak gangguan jin asap, terus ada gangguan jin jatuh cinta juga gitu dari sana. Jadi kayak saya kayak ada rasa ingin tahu ya, leluhur saya melakukan apa, terus jadi kayak kenapa bisa begini. Itu saya rasa ingin tahunya tinggi, dan kayak tanpa sadar itu mereka kayak membuat saya untuk ke lokasi-lokasi napak tilas lagi gitu. Maksudnya kayak terakhir ke Kediri itu ternyata ada kaitannya sama khodamnya yang dulu jaga Jayabaya, Pangeran Jayabaya. Berarti Mbak ke Sendang itu? Iya, atau ke Petilasan? Mau ke Petilasan, tapi udah mau berangkat deh, Kodarullah nggak jadi. Jadi dihalangin sama tim saya. Saya udah jangan gitu, karena saya udah nggak karu-karuan, udah sakit badannya, udah kayak saya harus ke sana deh gitu. Ada salah satu teman saya juga, saya anterin gitu. Cuma kata teman saya jangan sekarang gitu, belum jangan sekarang gitu. Tapi ya, udah ada waktunya ya. Ya memang ada beberapa gangguan-gangguan yang saya maksud tadi sih. Jadi memang kita memisahnya ini kan pelan-pelan nih, Mbak. Ada yang secara gangguan itu datang karena ulah manusia yang memanfaatkan dari golongan jin. Tapi ada juga yang itu berkaitan dengan garis nasab ya. Atau ada gangguan, maaf ya, tadi jin jatuh cinta itu macam-macam. Dan saya sampai stres tuh yang jin jatuh cinta tuh saya nggak suka gitu. Sampai ada satu jin tuh marah-marah ke saya. Saya tuh cinta banget sama dia. Kenapa dia maunya sama kamu? Jadi kayak maaf ya, Pak, kayak cinta segitiga ya kan? Saya tuh nggak mau sama dia, tapi dia tuh maunya sama kamu gitu. Terus yang satu ini kayak dia kecewa sekali karena saya nggak mau, dan dia tetap berusaha. Dan ada satu jin perempuan yang marah gitu, dia berusaha nyakiti saya gitu. Tapi alhamdulillah Allah jaga lah gitu. Cuma rasanya kayak ini dunia apa sih gitu maksudnya. Kayak menghadapi seperti itu. Kadang-kadang juga kalau lagi saya cerita begini karena saya percaya insya Allah percaya sama saya saya katakan gitu. Jadi kayak nanti kalau lagi ada serangan dari jin sihir itu kan kadang-kadang banyak ya. Nanti jadi yang jin nasab itu datang, terus mereka yang berantem depan saya tuh saya yang kayak nonton kolosal apa gitu. Jadi
kayak gitu kan nggak sih maksud saya Kayak kan? dandanan pakai baju-baju kolosal zaman dulu Iya, itu ya. terus nyerang jin sihirnya gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu itu kan juga saya susah ya untuk obrolin gitu. Cuma ya ini apa? Nah, saya berusaha untuk mencari tahu itu dan alhamdulillah ketemu Allah, jadi saya bisa nampak jelas kayak ini leluhur saya tuh apa yang dilakukan dan saya pengen banget memutus gitu. Karena ini melelahkan sekali buat saya gitu dan saya nggak mau. Gitu. Ya memang ada dua hal yang bertolak belakang sih Mbak ya. Kalau boleh saya sampaikan, memang secara nasab leluhur tentunya atau dulu kita kakek nenek kita ya, memang ada mereka yang tentunya ada di jalan yang lurus, tetapi tidak bentuk kemungkinan walau alam ya, akan ada yang mereka di jalan yang menyimpang. Dari kesemuanya ini tentunya akan membawa satu energi kepada anak turunannya. Memang saya merasakan ada beberapa hal yang itu berkaitan dengan satu perjanjian masa lampau, berkaitan dengan keilmuan tertentu. Ya, kita sebut ilmu-ilmu tradisional ya, entah untuk kekebalan, entah untuk ngilmu atau kekayaan. Saya kebal. Iya, makanya saya lihat lebih merasa kekebalan Mbak. Gitu, jadi buat melawan Belanda dulu katanya. Iya, kalau orang dulu kan berkata sudah sepuh ya, udah tua mau meninggal susah, entah itu disuntik, entah itu diminumin obat tuh nggak mempan. Lah, garis keturunan mah itunya Mbak. Kalau saran saya sih memang bagaimana cara melepas itu, pergunakanlah beberapa hal yang berkaitan dengan unsur air. Air? Iya. Masya Allah. Setiap kelahiran atau weton itu didoakan, kemudian ini dipakai mandi, tujuannya untuk apa? Melarutkan unsur logam yang ada di tubuh. Iya, logamnya tinggi ya? Iya. Memang ini aneh tapi nyata gitu. Ini kuasa Allah lah kita sebut gitu. Tapi air yang diambil itu tidak boleh air sembarangan. Kalau untuk perawatannya kan itu, misal kita kan nggak selalu sempat untuk datang ke tempat-tempat ini ya, yang berarti entah di Pantai Selatan atau pemandian gitu ya, tirta gitu. Kita setidaknya menggunakan air wudhu di masjid sebagai perantara Mbak. Kenapa masjid? Karena akumulasi doa-doa itu kan secara penelitian kan bisa masuk ke dalam air Mbak. Gitu. Dan tentunya masjid itu yang jemaatnya lebih dari 40. Apalagi diambil setiap habis Jumatan tuh bagus lagi. Gitu. Atau setelah subuh. Oh, Masya Allah. Itu. Jadi ini setidaknya buat mandi dulu, kita berdoa lantaran air ini juga menjadi penyembuh dan berkah. Masya Allah. Karena sifatnya itu kan logam ataupun hal-hal unsur-unsur besi yang ada di tubuh kita ini luntur secara perlahan. Gitu Mbak. Karena ada langkah untuk memutus secara dari nasab itu seperti itu. Gitu. Ya, pantas waktu itu juga Ustadz Faizar kasih terapi saya ke air terjun, gitu, kayak curug gitu ya Mbak. Kayak curug itu, dan saya seneng banget ke curug gitu. Iya, insya Allah nanti terus ke air. Iya, itu sih Mbak. Kalau yang ini karena. Dan memang pas setelah diperiksa memang tubuh saya logamnya tinggi. Logam apa Mbak yang kedeteksi waktu itu? Aduh, saya nggak tahu waktu itu. Tapi kan sempat cek lab, iya. Logam berat atau logam biasa? Aduh, saya nggak tahu bahasa kedokterannya apa, tapi logamnya tinggi gitu. Bahkan kalau saya lagi hamil tuh terutama kan emang itu suka itu ya, kadar besinya tuh berasa logamnya lebih besar. Orang biasa aja mungkin berasa gitu. Kalau saya kalau lagi hamil tuh kayak mulut saya rasanya besi semua gitu. Kayak apa rasanya amis-amis besi, kayak kita anu itu ya baterai. Maaf, dulu kita jilat atau kita itu ya baterai itu loh Mbak. Rasanya kayak gitu ya. Asam-asam gimana gitu ya. Iya, rasa besi gitu, logam. Gitu. Kadang-kadang juga saya jadi ingat nih, pantesan kayak di waktu tertentu juga rasanya kayak gitu. Kayak banyak logam gitu rasanya di sini. Itu diminumin air gitu rasanya? Diminumin air ya larut atau hilang? Kalau saya kan langsung baca ayat ruqyah apa segala macam ya nanti hilang gitu. Dan kalau sampai sekarang tuh sering banget darah itu keluar. Dari mulut juga? Dari mulut. Walaupun di mulut maaf ya, misalnya ada sariawan atau apa nggak? Nggak ada, udah cek ke dokter sampai apa nggak ada. Jadi terutama kalau lagi dakwah. Oh gitu Mbak? Ya. Kalau lagi dakwah udah mulai naik panggung, udah naik mimbar nih, udah mau mulai 5 menit, 10 menit langsung ngecor. Tapi untungnya saya pakai cadar, jadi kalau darah-darah pun juga orang nggak tahu. Paling saya pakai tisu gitu. Jadi kalau setiap habis pulang dakwah tuh saya ada banyak tisu darah-darah gitu di tas saya gitu. Pokoknya jemaah nggak ada yang tahu ya, maksudnya itu biar menjadi perjuangan. Tapi itu selalu setiap dakwah aja. Atau lagi punya project apa gitu, yang project yang tentang dakwah juga, dakwah itu selalu keluar gitu. Tuh kenapa?
Ya ibarat kata memang ada beberapa entitas-entitas yang tidak suka dengan hal itu. Selain ya maaf ya Mbak ya, ada beberapa orang yang coba untuk menggagalkan itu. Oh ya. Karena mungkin begini, dalam segala macam aktivitas yang jenengan lakukan kan filsabilillah ya. Ada beberapa yang tidak setuju, nggak suka. Bahkan orang yang mungkin Mbak Indah itu anggap itu peserta atau uji ilmu Mbak ngangkanya. Ngirim-ngirim waktu on the spot itu, waktu di lokasi. Itu. Tapi tetap saran saya Mbak, kalaupun sebelum dan sesudah atau pas acara, air putih jangan jauh-jauh. Iya, minum ya. Iya, itu jangan jauh-jauh karena itu recharge yang selalu akan terasa. Itu sih Mbak. Kalau kemudian dulu, maaf ya Mbak, sebelum terkena sihir itu, Mbak sudah aktif di dakwah? Sebelum kena sihir udah, tapi belum intens sekarang. Kalau kemudian memutuskan untuk syiar ataupun dakwah itu atas dasar apa Mbak, kalau boleh tahu? Waktu itu saya ke Palestina. Iya. Itu udah ada gangguan, tapi belum ini ya. Saya ke Palestina, ketemu sama salah satu imam Masjidil Aqsa, Syekh lah, saya di Masjidil Aqsa. Tiba-tiba lagi ngobrol, saya kesurupan. Di sana? Iya. Entitasnya di Arab, di Palestina atau di Indonesia, di bawah sana? Di Palestina. Berarti dengan sana? Di sana. Kemasukan yang di sana? Tapi bahasa Inggris dia. Oh. Ngobrol sama Syekhnya itu bahasa Inggris. Iya, iya. Dia bilang, I am the servant of Dajjal. I will kill this woman because she will help Islam win. She will have many children that help Islam gitu-gitu. Terus I have to kill her gitu-gitu kan. Terus kayak don't disturb gitu. Maksudnya si Syekh nggak boleh ganggu saya, suruh jauh-jauh gitu. Terus sama saya di ruqyah, terus saya tanya, kamu kegiatannya apa? Waktu itu saya lagi mau mulai dakwah kan, jadi saya dakwah gitu. Dia bilang don't stop. Gitu. Terus aja. Saya... Nah ini tadi ngomong-ngomong kan dalam progres nulis buku nih Mbak. Cantik tapi mistis. Cantik tapi mistis. Itu menceritakan tentang apa Mbak? Jadi setelah alhamdulillah lokasi kesembuhan lah, bisa dibilang kesembuhan dari sihir, walaupun masih berjuang sama yang lain, akhirnya saya punya kayak rumusan gitu, bagaimana seorang perempuan itu bisa tetap tegar, tangguh, dan bisa sembuh melewati gangguan sihirnya gitu. Jadi cantik tapi mistis. Isi bukunya ada kisah-kisah, potongan-potongan kisah, dan karena saya juga orangnya komedi, saya receh banget ya gitu, jadi itu horor komedi tapi isinya ilmu gitu, tentang bagaimana seorang perempuan itu melewati gangguan jin yang ada dalam dirinya gitu. Misalkan di sini jin itu dari kiriman orang untuk tujuan santet telu, ataupun jin asmara, ataupun jin nasab yang negatif ya kita sebutnya, atau memang kayak orang mungkin cari periwangan gitu ya Mbak ya? Periwangan tuh Mbak? Periwangan itu misalnya gini Mbak, ada orang ngilmu, kemudian ada yang untuk tujuan pesugihan, untuk pemikat, ataupun untuk jadi praktisi lah. Oh iya. Periwangan ini mungkin bisa disampaikan dengan pelayan. Rewang itu kan merewang membantu. Atau melayani atau kodam. Gitu sebutannya, bersama itu sih. Ya. Mungkin sebelum kita tutup nih Mbak, pesan-pesan untuk teman-teman semua yang mungkin mengalami nasib yang sama dengan Mbak, dan bagaimana cara menyikapi dan ikhtiarnya sejauh seperti apa? Iya, insya Allah. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya ujian yang sama kayak saya, jangan insecure, karena gangguan jin itu bukan aib, tapi itu adalah salah satu jalan yang Allah kasih untuk gugurin dosa-dosa kita, untuk menemukan jalan cahaya untuk kembali kepada Allah, untuk menemukan kembali mungkin memperbaiki apa yang salah sama diri kita. Dan gak usah takut, janji Allah itu pasti, saya udah buktiin di surat Toha ayat 69, tidak akan menang tukang sihir itu dari manapun dia datang. Separah apapun yang mereka lakukan, sesakit apapun, insya Allah akan sembuh, insya Allah akan baik-baik saja. Yang penting kita yakin sama Allah. Ikhtiarnya jelas yang pertama, beresin dulu tauhidnya, akidahnya gitu. Kalau masih punya jimat, kalau masih punya simpanan-simpanan pusaka-pusaka yang dipegang gitu kan, susuk apa, dihilangin dulu. Benar-benar lurusin, bergantungnya sama Allah. Terus ruqyah jelas, karena kalau sihir itu kan mereka pakai mantra-mantra gitu ya Om ya. Kita kayak ruqyah syariah itu efektif banget gitu. Lalu yang ketiga ini juga gak kalah penting, tazkiyatun nafas. Apa itu? Kita harus mensucikan hati kita. Jangan sampai masih ada rasa kesedihan, amarah yang besar, iri, dengki, hasad, kecewa, sombong, was-was, apalagi sampai mikirin orang yang ngirim gitu kan. Sampai jadi suuzon terus, jadi mikir buruk terus gitu. Jadi benar-benar beresin hati, jangan ada dendam, jangan ada rasa kecewa
terutama sama takdir Allah gitu, karena Allah nggak pernah kasih takdir buruk kok gitu, pasti ada hal balik, lewatin aja, pasti kita kuat gitu kalau udah janji di surat Al-Baqarah ayat terakhir. Terus konsumsi herbal pendamping ruqyah yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kayak madu, habatus saudah gitu kan, air zam-zam, zaitun, kusul hindi dan lain-lain, itu benar-benar bisa membantu insya Allah untuk memfitkan tubuh kita. Dan sedekah, kenapa? Karena sedekah bisa menghilangkan musibah gitu, bala bencana itu bisa terhindar akibat sedekah gitu. Jadi jangan lupa sedekah. Terus ada satu lagi, jangan tinggalin zikir pagi petang yang disunahkan Rasulullah SAW. Zikir pagi petang, aku udah buktiin banget, itu bener-bener kalau kata Rasul, ibarat memakai baju besi, itu bener banget. Jadi aku pernah lupa baca, itu begitu keserang, ambruk. Tapi begitu baca, itu kayak insya Allah terjaga gitu. Jadi jangan lepas zikir pagi petangnya. Masya Allah. Saya juga mendapatkan ilmu ini Mbak. Terima kasih banyak Mbak Indah Tiari. Semoga syiarnya dan dakwanya tetap mendapatkan keselamatan, perlindungan dan kemuliaannya. Amin. Tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ya semoga menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, hikmah bagi kita semuanya, dan bagaimana kita menyikapi dan tetap di jalannya. Amin. Insya Allah seperti yang tadi disampaikan. Terima kasih banyak Mbak, Sama-sama. berkah untuk hari ini. Amin. Insya Allah. Sudah Alhamdulillah. berkenan untuk hadir. Ya sayang, terima kasih sharing ilmunya, dikasih ini kesempatan luar buat biasa. ini amal jariah insya Allah Amin, buat kita. amin, insya Allah semuanya. Insya Allah. Dan nanti berguna untuk semuanya ya. Iya, insya Allah bermanfaat. Semoga nanti kita ketemu lagi. Amin. Soalnya kita ke Mesir sama umrah Amin. bareng. Iya, mungkin ke Mesir Mbak, saya Iya, dari Mesir. zaman dulu. Ya Nampak tahu dari tilas. Mesir kita umrah lah. Iya, insya Allah ke Mekah, Madinah. Iya. Insya Allah. Satu yang ingin saya kunjungi juga. Masjid Jin. Iya, nanti termasuk ini nampak tilas jejak Rasul ya, Iya. di sana. Insya Allah, insya Allah. Semoga diberikan ini ya, apa gambaran lah bagaimana beribu-ribu tahun yang lalu para Rasulullah ataupun ini apa Mbak, para nabi-nabi melakukan syiar dan proses perjalanannya seperti apa secara retrokondisi gitu. Masya Allah, ini seru banget pasti kalau jalan bareng Om Hal nanti sejak. Amin. Ya. Insya Allah. Kita tutup Mbak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, Sobat Javanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, nyalakan lonceng dan juga subscribe, serta tinggalkan masukan, kritik dan saran hanya di kolom komentar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.